Istighosah termasuk macam ibadah. Istighosah itu minta bantuan. Minta bantuan supaya keluar dari kesulitan, kesusahan, dan yang lainnya yang sifatnya itu menyusahkan. Itu istighosah. Coba dibaca dulu istighosah. Saya baca, coba aja. Baca. Udah istighosah aja. Udah cukup. Saya ulangi kembali. Istighosah adalah tolabul gaus, minta bantuan, minta pertolongan, yakni al-infazu minal syiddah wal halak, yakni minta diselamatkan dari kesulitan, kesusahan atau kebinasaan. Istighosah ada 4 bagian. Yang pertama, al-istighosatu billah, minta bantuan kepada Allah. Wa hadza min afdhalil a'mal wa akmaliha, dan ini adalah amalan yang paling utama dan yang paling sempurna, dan kebiasaan para rasul dan pengikut-pengikutnya. Dalilnya adalah tastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika tastaghitsuna, kalian meminta bantuan rabbakum kepada Tuhanmu, fastajabalakum, lalu dia Allah memperkenankannya, lakum untukmu, anni mumittukum bi alfin minal malaikah murdifin. Itu lanjutannya. Anni, sesungguhnya aku, mumittukum, menolongmu, bi alfin dengan 1000 minal malaikah, dari malaikat, murdifin, dengan berduyun-duyun atau berturut-turut. Ini surat Al-Anfal ayat 9. Jadi kita bahas dulu sebab turun ayat ini, yaitu ketika perang Badar. Pada waktu perang Badar, jumlah orang-orang musyrik itu 1000 orang, dan jumlah kaum muslimin 319 orang. Itu menurut riwayat Muslim. Jumlah kaum muslimin ada 319 orang. Bagaimana yang ada di pikiran kita kalau kita menghadapi musuh, kita jumlahnya 300 orang, sedangkan musuh ribuan? Logika akal tuh mengatakan kalah. Jauh sekali dari kemenangan. Kemudian Nabi SAW berdoa, beristighosah namanya. Istighosah itu minta bantuan, tadi saya sudah terangkan, minta bantuan kepada Allah dari kesulitan dan kebinasaan, yakni dengan suara nyaring, berteriak. Kalau di kamus itu yasihu, apa namanya, berteriak, menyumpah kepada Allah.
mengkhawatirkan sekali. Sampai Nabi masuk ke dalam kubah. Riwayatnya panjang ini, di dalam kubah itu Nabi menyumpah, berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Ini salah satu riwayat mengangkat kedua tangan itu boleh ketika berdoa. Tapi ketika Nabi istighosah pada perang Badar, angkat tangannya tinggi sampai Nabi menyumpah kepada Allah, Allahumma, ya Allah, anjizli, laksanakanlah kepadaku ma wa'attani, apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Allahumma intahlik hadhil insyabah, intahlik, jika hadhil isabah, kelompok min ahlil Islam, kelompok orang Islam ini, tahlik, binasa, la tu'bad fil ardi, maka kau tidak akan diibadahi di bumi. Berulang-ulang Nabi berdoa seperti ini. Karena saking mengkhawatirkan kalau sampai umat Islam itu kalah, ya niscaya tidak akan ada yang menyembah Allah, karena Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Sampai berulang-ulang kali dihampiri sama Abu Bakar, diambil senjatanya, kemudian digenggam tangannya, ditegur Nabi, ya Rasulullah, pasti Allah akan melaksanakan janjinya. Nah, setelah itu Allah kirim bala tentara dari malaikat, itu jumlahnya ribuan. Di satu riwayat tuh ada yang dari sebelah kanan. Kalau berdasarkan ayat ini, itu lanjutannya, ani mumitukum bi alfin minal malaikah, sesungguhnya aku telah memberikan bantuan kepadamu 1000 malaikat, 500 sebelah kanan, 500 sebelah kiri. Di satu riwayat tuh kalau tidak salah, aku lupa tuh, yang sebelah kanan itu dipimpin oleh malaikat Jibril, yang sebelah kiri itu malaikat Mikail. Kemudian ketika para sahabat bertempur berhadapan dengan musuh, itu menyaksikan sahabat pada perang Badar itu seperti ada cemeti yang menyambut kepala musuh, terdengar cemeti itu. Nah, kemudian sampai terbelah wajahnya, itu bekas cemeti itu. Udah lapor kepada Nabi, sesungguhnya aku menyaksikan hal ini, kata Nabi, sodakta, kamu benar. Jadi janji Allah itu adalah pasti. Nah, setelah itu kaum muslimin menang pada perang Badar. Siapa yang tahu perang Badar terjadi pada waktu kapan? Bulan Ramadan. Tanggalnya 17. Ya. Harinya hari Jumat. Harinya hari Jumat 17 Ramadan. Berarti lagi puasa ya. Ada riwayat riwayatnya lemah. Yang benar itu hari Jumat. Tuh, 17 Ramadan. Perang, puasa, perang. Makanya itu tidak ada alasan bagi kita tuh puasa ya Ramadan. Aduh, terik panas. Ini ketika terjadi perang Badar itu dalam keadaan panas, udah puasa panas. Tapi memang diberikan pilihan, boleh puasa boleh tidak. Gitu. Kalau kuat ya puasa, kalau nggak kuat nggak usah. Gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah janji Allah itu pasti. Allah pasti akan menolong hambanya yang menolong agama Allah.
intan surullaha yang surkum, ya kan. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Tuh. Nah itu apa ya, yang perlu kita ingat-ingat, kita pegang dengan kuat ya, keyakinan kita kepada Allah. Jangan ragu kalau kita ingin bertauhid kepada Allah, itu pertama kali adalah keyakinan yang harus kita kuatkan. Tuh di surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Zalikal kitab itu la raiba fih, tidak ada keraguan. Nah itu dikunci dulu, kita disuruh yakin. Baru hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau mau dapat petunjuk Allah, harus yakin dulu dengan Allah, nggak boleh ragu. Nah, kalau masih ada keraguan, berarti kita butuh banyak belajar untuk mendatangkan keyakinan, karena keyakinan itu didapat dengan ilmu. Ya. Jadi pada ayat ini, surat Al-Anfal ayat 9, menjadi dalil bahwa istighosah termasuk macam ibadah. Istighosah minta bantuan, minta pertolongan. Isti'anah sama ya, minta pertolongan. Kemudian semuanya ini termasuk bab doa sebenarnya, ya. Doa artinya apa? Meminta. Istighosah minta bantuan. Kemudian isti'anah sama, minta bantuan juga atau minta tolong. Apa bedanya antara istighosah dengan isti'anah? Dan semuanya ini termasuk doa. Istighosah juga termasuk doa. Isti'anah juga termasuk doa. Nah, diingat-ingat, istighosah itu minta pertolongan khusus dalam hal kesulitan. Minta bantuan kepada Allah atau minta pertolongan kepada Allah supaya keluar dari kesulitan. Nah, ini makna istighosah. Tetapi kalau isti'anah, minta pertolongan yang di dalamnya tergantung makna menguatkan. Bahkan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Nah, itu isti'anah. Tergantung mana apa tadi? Minta kekuatan. Kita dalam beribadah minta kekuatan kepada Allah supaya kita mudah dalam hal beribadah. Nah, diantaranya jalan untuk mendatangkan pertolongan supaya kita dikuatkan dalam beribadah itu wasta'inu bisobri washolat. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sabar dan sholat sebagai wasilah atau perantaraan supaya kita kuat. Mau jadi orang yang kuat adalah dengan sabar dan sholat. Kalau mau minta kekuatan sama itu udah Allah kasih tahu, ya kan. Nah, kemudian sering kita ucap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan itu kan illa billah, melainkan dengan Allah. Tafsirannya dengan pertolongan Allah, ai illa bi aunillah, yakni kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa berbuat, kita bisa mengaji begini, sholat dan yang lainnya dari macam-macam ibadah karena memang kita diberi kekuatan kepada Allah. Itu termasuk rahmat Allah.
Ada kan di satu hadis, kamu masuk surga bukan karena amalmu, tapi karena rahmat Allah gitu. Hakikatnya begini ungkapan itu. Kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan lantaran amal. Kita bisa beramal itu lantaran taufik Allah gitu, sehingga bisa masuk surga gitu ya kan. Ternyata bukan dari diri kita sendiri. Kayak ini lagi kayak si Korun memperoleh sesuatu dipikir karena usaha diri sendiri. Sebenarnya tidak demikian. Kita bisa berbuat itu karena pertolongan Allah, supaya kita nggak sombong. Jadi hukum pokoknya istighosah itu hanya kepada Allah. Kalau kita ada kesulitan, ya ngadu. Kalau di asbabul ayat ini, Nabi itu beristighosah itu dengan suara lantang, nyaring sambil mengangkat kedua tangan. Tapi tidak mesti demikian, karena itu hanya fi'lun Nabi. Semata-mata perbuatan Nabi habis sholat mau mengangkat kedua tangan silakan, nggak mengangkat kedua tangan juga silakan, adab aja. Dan Nabi di hadis ini ketika istighosah itu menghadap kiblat. Ini adab dalam berdoa itu menghadap kiblat. Terus kalau nggak menghadap kiblat boleh nggak berdoa? Boleh, karena itu berupa perbuatan Nabi mengajarkan umatnya. Kemudian istighosah yang kedua tadi pokok istighosah adalah hanya kepada Allah. Istighosah yang kedua al istighosatu bil amwat, minta pertolongan atau minta bantuan kepada orang yang mati, au bil ahya, atau kepada orang yang hidup, ghairil qadirina alal ighosah fahadza syirkun. Ini yang syiriknya. Istighosah kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang masih hidup tapi tidak hadir dan dia mampu untuk memberi bantuan, memberi pertolongan, ini adalah syirik. Ya, ingat-ingat nih. Tuh. Minta pertolongan kepada jin. Tuh. Mampu gak jin mengeluarkan dari kesulitan? Mampu. Tapi ini masuk bab syirik, nggak boleh. Untuk pada orang yang tidak ada di hadapan kita, ya, kita meyakini ada seseorang dari jarak jauh bisa yang ngirim gitu, kirim bantuan, itu juga syirik. Nah, karena dia tidak melakukannya melainkan dengan meyakini bahwa mereka itu dapat berbuat secara tersembunyi di alam. Nah, itu termasuk kesyirikan. Dalilnya mana? Dalilnya di situ nggak ada. Di surat An-Naml
Coba dibuka surat An-Naml ayat 62. Boga Al-Quran. An-Naml. An-Naml, coba daftar isinya. Ngaji bawa Al-Quran. Ngaji BM juga bawa Al-Quran. Wajib kalau ngaji itu bawa Al-Quran itu wajib. Karena itu hukum pokoknya. Hukum pokok agama kita itu Al-Quran. An-Naml. An-Naml ayat 62. Ada di? Ditemu belum? Deh, coba kalau ditemu baca. Wa yakshifus su'a. Ya. Ya. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah atau pemimpin bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Ya, itu dalilnya. Ammay yujibul muttara. Siapakah yang mampu memperkenankan al-muttara, orang-orang yang dalam kesusahan, iza da'ahu, apabila dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su'a, dan menyingkap. As-su'a ini asal arti bahasa itu kejahatan atau keburukan, sini maksudnya kesulitan. Wa yakshifus su'a, dan menyingkap kesulitan. Nah ini yang dijadikan dalil. Jadi ungkapan ini dengan kata lain itu begini, tidak ada yang bisa mengeluarkan seseorang dari kesusahan atau kesulitan kecuali Allah, begitu maksudnya. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dia telah menjadikan kamu khalifah di muka bumi. A ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah atau bersama Allah? Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali kamu ingat dengan nikmat Allah. Nah, jadi ayat ini dijadikan dalil bahwa tidak boleh beristighosa kepada yang mati, ya, karena yang mati itu sudah tidak lagi mampu berbuat. Dan orang yang meyakini bahwa orang yang mati itu bisa melakukan sesuatu, bisa mengeluarkan seseorang dari kesulitan, itu ada keyakinan yang tersembunyi. Dia itu meyakini bahwa orang yang mati itu bisa berbuat, bisa mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Nah, ini macam kesyirikannya. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak hadir dan dia mampu untuk memberi pertolongan. Ini dalilnya bagaimana nih cara memahaminya? Yaitu menjadikan orang yang tidak hadir itu memiliki bagian dari sifat rububiyah. Ya, ini bisa berbuat di alam yang tersembunyi, yang semestinya sesuatu yang tersembunyi mengeluarkan seseorang dari kesulitan itu hanyalah Allah yang mampu mengeluarkannya. Nah, jadi macam yang seperti ini termasuk kesirikan.
minta tolong sama jin, ya, minta tolong sama wali-wali misalnya yang nggak ada di hadapan kita. Kalau yang ada di hadapan kita sih nggak masalah, boleh. Ini kan yang tidak hadir tuh. Kalau yang hadir nanti macam istighosah yang ketiga. Nah, jadi yang kedua, beristighosah kepada orang yang mati atau kepada orang yang hidup yang tidak hadir, ya, yang dia mampu untuk memberi pertolongan, itu termasuk syirik. Tuh, harus kita jauhi. Ya. Bisa dipahami ya, yang macam yang kedua ya. Nah, kemudian macam yang ketiga, al istighosatu bil ahya'il alamin al qadirina alal ighosah fahadza jaizun. Nah, ini minta bantuan kepada orang yang hidup. Sama tadi minta bantuan kepada orang yang hidup juga yang kedua. Ya. Al alamin yang ada di alam. Maaf. Al alimin yang mengetahui, maksudnya yang hadir ini. Kalau yang kedua kan tadi tidak hadir. Kalau ini kita minta bantuan kepada orang yang hidup, yang hadir, dan dia mampu untuk memberi pertolongan. Ini boleh. Nah, seperti buka surat Al-Qasas, seperti ini kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Jadi ada dua orang bertikai. Dari surat Al-Qasas ayat 15. Ada dua orang bertikai, yang satu dari Bani Israel, yang satu lagi dari kelompok Fir'aun. Yang dari Bani Israel meminta bantuan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa di ayat ini, ayat 15 surat Al-Qasas sudah ketemu, Bang? Udah, coba baca artinya aja, panjang soalnya. Dia udah di situ aja. Nah, jadi itu ada lafaz fastaghfahul ladzi min syi'atihi. Lalu alladzi, orang yang min syi'atihi, dari golongannya, yakni dari golongan Bani Israel, ya. Fastaghosahu, minta bantuan kepadanya, kepada Musa alaihi salam. Alalladzi min aduwihi, supaya mengalahkan orang yang dari musuhnya, yakni dari kelompok Fir'aun. Fawakazahu, lalu fawakazahu Musa, lalu Musa meninjunya. Faqada alaih, lalu dia mati dengan sebabnya. Kita bisa bayangkan nih kekuatan Nabi Musa ya, sekali tinju langsung mati ya. Sangat kuat Nabi Musa. Nah, jadi ini dijadikan dalil seseorang boleh minta bantuan kepada orang yang hadir, yang dia itu mampu untuk memberi pertolongan. Nah, ini boleh, sebagaimana kisah Nabi Musa tuh. Jadi ada juga diperbolehkan minta bantuan kepada orang yang hidup, tetapi yang hadir. Kalau yang tidak hadir itu syirik. Kalau yang hadir boleh. Dalilnya ini surat Al-Qasas ayat 15, kisah Nabi Musa. Bisa dipahami ya? Itu
Nah, macam istighosah yang keempat, al-istighosatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi ayya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan. Beristighosah atau minta bantuan kepada orang yang hidup yang tidak mampu. Kali ini minta bantuan kepada orang yang hidup yang tidak mampu tanpa meyakini bahwa dia itu memiliki kekuatan yang tersembunyi. Ulangi nih ya. Minta bantuan kepada orang yang hidup yang tidak mampu tanpa meyakini bahwa dia itu memiliki kekuatan yang tersembunyi. Seperti contohnya, ada seorang yang tenggelam, minta bantuan kepada seorang yang lumpuh tangannya. Minta bantuan kepada orang yang lumpuh tangannya, orang tenggelam. Minta bantuan kepada orang yang lumpuh tangannya. Bisa berenang nggak orang yang lumpuh? Ya sama-sama tenggelam nanti, kasihan ya kan. Nah, ini fahadha lagun, ini adalah kesia-siaan. Jadi minta bantuan kepada orang, kita lihat juga orangnya ini mampu atau tidak untuk memberikan bantuan. Nah, kesia-siaan di sini dia itu tidak meyakini bahwa dia memiliki kekuatan yang tersembunyi. Dia mengetahui zahirnya aja, oh dia tangannya lumpuh. Terus bagaimana kalau dia minta bantuan kepada orang yang tangannya lumpuh itu, kemudian dia meyakini bahwa orang ini punya kekuatan yang tersembunyi, ya kan, dibaca-bacain fotonya nanti sendiri ada yang dorong, misalnya begitu. Nah, ini kalau macam seperti ini itu masuk kepada kesyirikan. Ya. Kan banyak kejadiannya di masyarakat masalah sakit nih. Orang-orang dulu tuh kebanyakan meyakini kalau orang sakit tuh anggapannya kemasukan lah, kiriman lah. Tuh. Kemudian dia minta tolong kepada seseorang yang orang itu dinilai sama dia itu punya kekuatan gaib, bisa bisa mengusir kiriman itu. Nah, ini termasuk kesyirikan karena dia meyakini bahwa orang itu memiliki kekuatan yang tersembunyi. Nah, jadi kalau kita tidak meyakini bahwa dia itu memiliki kekuatan yang tersembunyi, ini adalah kesia-siaan karena kita minta bantuannya kepada orang yang tidak mampu. Kalau kita minta bantuan kepada orang yang tidak mampu ini dan dia meyakini bahwa dia itu memiliki kekuatan yang tersembunyi, maka ini bisa masuk kepada kesyirikan. Istighosah sampai sini dicatat ya rinciannya. Nih, kabel.
tanpa meyakini, catatan di sini tanpa meyakini, karena letak kesimpangannya ada di bagian ini, tanpa meyakini, kekuatan yang tersembunyi ya. Ini kesia-siaan di mana? Karena tidak mampu. Kalau dia meyakini, kalau dia meyakini, kepada yang hadir, yang tidak hadir tidak mampu dalam kurung sia-siaan. iya ini di sini ini yang jadi masalah sekarang di sini. Kalau yang kata saya dia tidak mau memberi kalian itu adalah kesia-siaan. Nah, yang katakan tanpa meyakini orang itu memiliki kekuatan yang bunyi. Tapi kalau dia dia memiliki kekuatan yang tersembunyi. Kalau dia meyakini memiliki kekuatan yang tersembunyi, dan dia mampu, maka ini syirik sendiri. Paham nih? Paham? Oke, kajian kita malam ini kita bahas istighosah aja ya. Nanti sembelihan pertemuan berikutnya insya Allah. Deh tanya jawab aja. Yang tidak berhubungan dengan ini juga apa-apa tanya. Ya. Jadi udah jawab insya Allah ya kita ya. Tentang kunci kebahagiaan apa ya tadi ada 3 ya jadinya ya. Kalau susah sabar, kalau senang syukur, dan itu semuanya dalam ketaatan ya, dalam ketaatan. Mau sabar mau syukur tetap dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian kalau berbuat dosa kita segera minta ampun. Kita cukupkan saja kajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa